Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau memaparkan materi mengenai budaya dan tipe organisasi. Oleh karena itu, yuk kita simak video ini sampai habis. Setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki sistem atau ciri khas masing-masing yang disebut budaya organisasi. Hal ini tentu berkaitan dengan citra sebuah perusahaan atau organisasi di lingkungan luar. Tapi, budaya organisasi tentu saja berbeda dengan budaya suatu wilayah atau negara yang berkaitan dengan adat istiadat. Oleh karena itu, yuk kita bahas lebih lanjut, apa itu budaya organisasi? Menurut Robbins, budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi yang kuat akan mendukung tujuan-tujuan perusahaan, maka sebaliknya, jika budaya organisasi lemah, akan bertentangan dengan tujuan perusahaan dan dapat menghambat perusahaan. Nah, selanjutnya ada peran penting budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki peran dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Budaya organisasi merupakan fondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi. Apalagi di zaman penuh persaingan ini, perusahaan diharuskan untuk memiliki kinerja yang sangat baik agar tak kalah dengan perkembangan zaman. Dan cara yang paling efektif untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman adalah membangun budaya perusahaan yang unggul. Dengan budaya perusahaan yang unggul dan tepat, maka perusahaan akan memiliki modal yang cukup untuk bersaing di era yang tak pasti ini. Dalam budaya organisasi juga terdapat jenis-jenis atau tipe budaya organisasi. Menurut Noe dan Wendy dalam bukunya, menjelaskan bahwa budaya organisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, open and participatory culture. Jenis ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi dan didukung dengan adanya rasa saling percaya pada bawahan, sifat komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif, menyelesaikan masalah bersama, dan berbagai seluruh informasi yang ada. Yang kedua, closed and autocratic culture. Karakteristik dari jenis ini adalah adanya pencapaian tujuan pada hasil yang tinggi, tapi pencapaian ini akan lebih dinyatakan dan dipaksakan di dalam organisasi dengan sifat kepemimpinan autokratis yang kuat. Setelah kita membahas pengertian dari budaya organisasi, peran penting budaya organisasi, dan juga jenis-jenis budaya organisasi, maka kita pun harus bisa memahami contoh nyata dari budaya organisasi tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh budaya organisasi. Yang pertama, budaya administrasi. Budaya administrasi di dalam suatu organisasi sangat diperlukan, seperti dalam hal surat menyurat, masuk dan keluar barang, pendapatan gaji karyawan, dan hal lainnya dalam memperlancar performa perusahaan. Yang kedua, kedisiplinan. Budaya organisasi juga bisa berupa kedisiplinan, seperti dalam hal ketepatan dalam menyelesaikan pesanan pembeli, budaya ramah kepada para pembeli, tidak telat datang ke kantor, dan lain-lain. Yang ketiga, pembagian wewenang yang jelas. Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam hal membagi wewenang. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas di dalam perusahaan, maka performa setiap anggotanya tidak akan maksimal karena mereka akan merasa kebingungan. Yang keempat, inovasi. Inovasi merupakan budaya yang mampu memotivasi setiap anggotanya untuk mampu melahirkan atau mengembangkan berbagai ide yang kreatif dan inovatif demi kesuksesan organisasi tersebut. Secara garis besar, organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi ini memiliki struktur yang terumuskan dengan baik, yang menghubungkan
otoritas, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab di dalamnya. Organisasi formal bersifat tahan lama dan terencana. Contoh organisasi formal adalah perusahaan besar, badan-badan pemerintah, dan universitas. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi ini tercipta karena adanya hubungan antar pribadi yang secara tidak sadar terjadi keberadaannya tanpa didasarkan pada hubungan wewenang formal pada struktur organisasi maupun kesepakatan tujuan bersama. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama, arisan, dan lain-lain. Berdasarkan tujuannya, organisasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, profit-oriented organization, di mana tujuan organisasi ini adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, non-profit oriented organization. Tujuan organisasi ini tidak untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir, berdasarkan tipe atau bentuknya, organisasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, organisasi lini, yaitu suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Organisasi lini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil. Yang kedua, organisasi lini dan staf, yaitu kombinasi dari organisasi lini, asas komando dipertahankan tetapi dalam kelancaran tugas, pemimpin dibantu oleh para staf. Yang ketiga, organisasi fungsional. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, organisasi lini dan fungsional, yaitu suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada perkepala unit di bawahnya. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.